terbukalah. Ya. Coba perhatikan kata yang disebut oleh orang-orang. Wow, dia membuat segalanya jadi baik. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 7 ayat 31-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian ia sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudaraku, dalam pembacaan ini Markus melanjutkan tindakan Tuhan Yesus untuk meneruskan rencananya menyatakan keselamatan dari Tuhan. Kalau saudara mengingat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat sangat mempercayai perkenanan Tuhan diakibatkan oleh ketaatan pada ritual-ritual hukum Taurat. Sedangkan kita tahu bahwa dalam percakapan yang sangat menegangkan tersebut, Tuhan Yesus menyatakan bahwa perkenanan pada Tuhan itu adalah masalah hati. Dan hal ini tersedia bagi semua orang dari segala bangsa. Tentu kita juga sudah melihat bagaimana hal tersebut kemarin, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Siro-Fenisia. Di sini Markus, saudara, menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus secara intensional melakukan perjalanan yang panjang dari Tirus melalui Sidon untuk pergi di daerah Dekapolis dekat Danau Galilea. Saudara, ini tentu bukanlah rute perjalanan yang biasa. Menurut Markus, ini menunjukkan keinginan Tuhan Yesus untuk lebih lama berada di daerah non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain, supaya Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dan mereka boleh merasakan anugerah yang besar. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat di pasal 4 dan 5 Injil Markus, bahwa Yesus sudah pernah pergi ke Dekapolis. Ya. Kalau saudara masih ingat, Yesus menyeberang malam itu dengan murid-muridnya, kemudian angin badai datang. Yesus meneduhkan angin badai itu. Setelah tiba di seberang, dia hanya ketemu dengan satu orang yang kerasukan setan. Kemudian Yesus bebaskan orang yang kerasukan setan itu. Dia mau ikut dengan Yesus, tapi Yesus berkata, tidak usah, kembali ke tempatmu dan saksikanlah apa yang Tuhan berbuat bagimu. Yesus langsung pulang kembali ke daerah Galilea, ke Kapernaum tepatnya, dan kemudian mengajar lagi di situ. Tapi kita melihat bahwa kali ini dia datang kembali ke Dekapolis dengan betul-betul dengan sebuah kerinduan yang besar. Karena dia mau datang di situ untuk sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekarang kerajaan Allah itu harus diberitakan kepada orang-orang yang bukan saja orang Yahudi, tapi kepada segala bangsa. Sekali lagi, Yesus jalannya jauh loh, itu rutenya nggak biasa. Dari Tirus, dia melewati Sidon, pergi ke Galilea. Kemudian dia pergi ke kota Yunani, kota kafir tersebut. Dan saudara mesti lihat bahwa begitulah Yesus, dia datang kepada bangsa-bangsa. Dia memang datang kepada bangsa Israel. Tapi setelah peristiwa di mana dia melihat orang Yahudi lebih menyukai hal-hal yang sifatnya ritual dan agamawi, dia langsung berkata, saatnya sekarang saya akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, di daerah Dekapolis ini orang membawa kepada Tuhan Yesus seorang tuli dan juga gagap.
Dalam terjemahan lain disebut dengan kata kesulitan berbicara. Kata yang dipakai di sini hanya dipakai pada Injil Markus dan pada terjemahan Septuaginta dalam Yesaya 35 ayat 6. Izinkan saya baca, saudaraku, firman Tuhan ini. Di mana Yesaya 35 ayat 6 katakan, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Saudara, di sini Markus mau mengatakan hubungan antara apa yang Tuhan Yesus kerjakan di daerah non-Yahudi dengan janji keselamatan bagi orang Israel di kitab Yesaya. Artinya Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Yesaya ini bukan saja untuk keselamatan bangsa Israel saja, saudara, tapi juga keselamatan bangsa-bangsa lain. Haleluya. Nah, coba saudara perhatikan di sini bahwa Yesaya 35 itu adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Itu tema dari pasal tersebut. Dan bukan cuma itu temanya. Tema ini bermakna eskatologis sampai pada Tuhan menjadi hakim yang adil, yang luar biasa sampai pada akhir zaman. Tapi Markus mau berkata begini, yang dinubuatkan ini terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Amen. Bahwa Yesus melakukan hal-hal yang dinubuatkan oleh Yesaya tersebut. Dia sedang menyelamatkan orang Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Yang luar biasa di sini adalah cara Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Di sini menunjukkan belas kasihan Yesus. Ya. Karena Markus mencatatnya sangat detail. Misalnya, tidak seperti biasa, di Injil Markus ini, Yesus membawa orang yang sakit bisu tuli ini pisah dari orang banyak. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke dalam telinganya. Kemudian dia membuka mulut orang tersebut. Dia memegang, kemudian dia memakai ludahnya untuk kemudian disentuhkan kepada lidah orang tersebut. Kemudian dia menengadah ke atas, mendesah. Kemudian mengucapkan perkataan ini, Efata, Ya. yang artinya terbukalah. Sepertinya dia berkata dengan belas kasihan. Dia mau berkata terbukalah. Amen. Kesempatan bagi bangsa lain, bagi bangsa-bangsa kafir, itu istilah yang dipakai, supaya mereka dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Terbukalah. Ya. Coba perhatikan kata yang disebut oleh orang-orang. Wow, dia membuat segalanya jadi baik. Itu seperti kembali yang Tuhan berkata, waktu Tuhan melihat dunia dijadikan, semuanya baik. Jadi Yesus membawa keselamatan. Yesus membawa pemulihan. Bukan cuma kepada orang Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Amin, saudara. Ini luar biasa bahwa Tuhan sangat menghargai bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang luar biasa itu. Saudaraku, Alkitab juga katakan firman Tuhan di ayat yang terakhir bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Tuhan buat semua baik. Tuhan buat yang sakit mengalami kesembuhan. Tuhan kita heran dan ajaib. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.